Manipulasi seringkali menyamar di balik niat baik atau keterlibatan emosional. Dalam kesibukan kehidupan sehari-hari, kita mudah terpengaruh oleh tekanan orang lain tanpa sadar. Namun, kita bisa membentuk sikap tegas untuk tetap mengendalikan keputusan kita. Berikut adalah beberapa strategi praktis untuk mengenali dan menetralisir upaya manipulasi agar kita tetap menjaga kemandirian dan ketenangan batin. Inilah 5 taktik praktis untuk menghindari manipulasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ini sangat membantu kami dan tidak menghabiskan biaya sedikit pun. Ayo, mari kita mulai. Mengenali taktik manipulasi. Manipulasi bisa terjadi dengan cara yang halus atau terbuka, dan langkah pertama untuk melindungi diri adalah belajar mengenalinya. Dalam banyak kasus, orang yang manipulatif berusaha mengeksploitasi kelemahan emosional kita atau memanfaatkan situasi saat kita lebih rentan. Misalnya, bisa jadi seseorang yang mendesak kita untuk membuat keputusan cepat dengan tekanan waktu, atau orang yang mencoba membangkitkan rasa bersalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Situasi seperti ini sering muncul di tempat kerja, dalam hubungan pribadi, dan bahkan di media sosial, di mana sebuah pesan singkat sudah cukup untuk menanamkan keraguan atau mendorong kita bertindak impulsif. Penting untuk memperhatikan tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cara mengatakannya. Nada suara, postur tubuh, bahkan konteks percakapan bisa memberi petunjuk tentang niat tersembunyi. Manipulasi juga bisa menyamar dalam bentuk pujian berlebihan atau janji sukses instan, karena seorang manipulator tahu bahwa membelai ego seseorang adalah cara efektif untuk meruntuhkan hambatan rasional. Ketika seseorang menawarkan sesuatu yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau memuji secara berlebihan, berhentilah sejenak dan pikirkan, apakah ada agenda tersembunyi di balik kata-kata manis tersebut? Menjadi sadar akan taktik ini bukan berarti kita harus curiga terhadap semua orang, tetapi justru membantu kita untuk bertindak lebih jernih dan menghindari kejutan. Dari sudut pandang Stoik, penting untuk memahami bahwa banyak dari trik ini bekerja karena mereka mempengaruhi kita secara emosional. Jika kita dapat mengamati reaksi awal ini dan menganalisis situasi dengan tenang, kita akan lebih siap untuk mengenali manipulasi sebelum itu terjadi. Contohnya, ketika seseorang mengandalkan sentimentalitas atau ketakutan untuk menciptakan rasa urgensi, sikap idealnya adalah tetap tenang dan merenung. Apakah saya benar-benar perlu bertindak segera atau bisa menunggu dan menilai lebih hati-hati? Tingkatkan kesadaran emosional. Kesadaran emosional adalah pilar penting dalam menghadapi manipulasi, karena perasaan kita adalah celah yang dimanfaatkan oleh manipulator untuk mempengaruhi tindakan kita. Saat kita merasa bahagia, marah, atau tidak yakin, kita cenderung membuat keputusan terburu-buru tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus menerapkan sikap kesadaran diri, yakni menyadari dan mengenali perasaan kita sebelum merespons provokasi atau janji-janji tertentu. Bagi penganut Stoik, memahami dan mendisiplinkan emosi adalah langkah penting untuk menjaga kedamaian batin. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terbesar, menulis, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Kalimat ini menggambarkan bahwa reaksi emosional kita lebih penting daripada kejadian eksternal itu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa emosi kita bisa dikendalikan dengan akal, kita mulai melihat bahwa kita bisa mengurangi kekuatan manipulasi yang bergantung pada kegelisahan emosional. Mengembangkan kesadaran ini berarti membiasakan diri untuk berhenti sejenak
sebelum memberikan respons terhadap provokasi atau tawaran. Misalnya, jika seseorang datang menawarkan peluang finansial yang luar biasa dan mendesak Anda untuk segera menandatangani kontrak, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bertindak berdasarkan impuls atau dengan pemikiran yang jernih? Walaupun Anda merasa antusias, ingatlah bahwa Anda punya hak dan kewajiban untuk mencari lebih banyak informasi serta mempertimbangkan risiko dan ketentuan yang terlibat. Dengan melatih kesadaran ini, Anda akan semakin mampu mengenali secara instingtif kapan perasaan Anda dipengaruhi dan kapan itu hanya reaksi emosional yang dipicu oleh orang lain. Hal ini memerlukan konsistensi, seperti berolahraga, tetapi manfaatnya sangat besar. Anda akan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan menjaga otonomi diri dalam menghadapi berbagai pendekatan manipulatif. Bersikap skeptis, tapi jangan paranoid. Mengadopsi sikap skeptis adalah hal yang sehat, karena ini membantu kita menghindari jebakan yang tersembunyi di balik niat baik atau kesempatan sekali seumur hidup. Namun, kita harus menemukan keseimbangan agar tidak menjadi terlalu curiga, yang justru bisa merusak hubungan pribadi dan profesional kita. Tujuannya adalah untuk menyelidiki kebenaran dari apa yang disampaikan dan konsistensi perilaku orang tersebut, sambil tetap terbuka untuk menjalin hubungan yang tulus dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Skeptisme yang rasional terlihat ketika kita memverifikasi informasi, membandingkan berbagai sumber, dan tidak terpesona oleh retorika belaka. Jika seseorang muncul dengan janji hasil cepat, baik dalam masalah keuangan atau hal pribadi, tanyakan, apa bukti bahwa ini benar-benar berhasil? Di mana saya bisa memeriksa informasi ini? Pendekatan ini tidak bersifat ofensif, justru menunjukkan tanggung jawab dan kedewasaan. Orang yang serius akan memahami dan bahkan menghargai keinginan Anda untuk memahami secara menyeluruh tawaran tersebut, sementara manipulator mungkin merasa kesal atau mencoba membalikkan keadaan dengan menuduh Anda terlalu curiga. Namun, menjaga sikap skeptis tidak berarti menutup diri dari kemungkinan bahwa sesuatu itu tulus dan baik. Misalnya, dalam sebuah hubungan, menerima tindakan perhatian dan kasih sayang itu wajar. Masalahnya muncul ketika tindakan itu diulang dengan berlebihan dan tampaknya memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar kasih sayang yang tulus. Tipsnya adalah selalu menganalisis gambaran besar, kata-kata, konteks, tindakan, dan pola perilaku. Jika semuanya selaras dan masuk akal, tidak ada alasan untuk menolak tawaran atau kebaikan. Namun, jika ada kontradiksi atau desakan untuk membuat keputusan terburu-buru, ada baiknya untuk tetap waspada. Stoik mengajarkan kita untuk mengamati kenyataan secara objektif, seperti yang ditekankan oleh Marcus Aurelius dalam pemikiran pribadinya. Kita harus menjaga pikiran kita tertuju pada kebenaran dan apa yang sebenarnya ada, bukan pada apa yang kita harapkan atau inginkan. Itu berarti kita tidak boleh membiarkan harapan yang tidak realistis atau ketakutan yang tidak berdasar mengaburkan kapasitas kita untuk menilai. Sikap skeptis yang sehat melibatkan penyelidikan dan pertanyaan, tetapi tanpa terjebak dalam posisi defensif yang konstan. Cobalah untuk mencari informasi, memverifikasi fakta, mengamati perilaku orang, dan yang terpenting, tetap analitis terhadap apa yang disampaikan kepada Anda. Anda tidak perlu paranoid dan melihat motif tersembunyi di segala hal, namun juga jangan asal bertindak tanpa berpikir panjang sebelum berkomitmen pada sesuatu yang bisa membahayakan kebebasan memilih Anda atau kedamaian batin Anda. Latih komunikasi asertif.
Berkomunikasi secara asertif berarti mengungkapkan apa yang perlu dikatakan dengan jelas, langsung, dan penuh rasa hormat, sambil tetap tenang dalam situasi yang penuh emosi. Jika Anda menjadi sasaran manipulasi, cara Anda merespons bisa memperkuat atau justru melumpuhkan upaya manipulator. Misalnya, reaksi agresif seringkali mengonfirmasi bahwa metode mereka berhasil karena Anda kehilangan kendali dan membiarkan amarah menguasai Anda. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu pasif bisa memberi sinyal bahwa Anda akan menerima tekanan apapun yang diberikan. Komunikasi asertif adalah tentang keseimbangan. Anda mengakui nilai orang lain, namun tidak mengabaikan batasan diri Anda. Jika seseorang mendesak Anda untuk segera membuat keputusan, Anda bisa dengan tenang mengatakan bahwa Anda memahami urgensinya, tetapi Anda perlu waktu untuk mempertimbangkan semua detail. Menetapkan batasan dan menunjukkan bahwa Anda mengendalikan keputusan Anda sudah cukup untuk memberitahu mereka bahwa manipulasi mereka tidak akan berhasil. Selain itu, jika orang tersebut tetap memaksa atau menjadi tidak sopan, Anda bisa mengulangi sikap Anda dengan jelas bahwa Anda tidak nyaman dengan pendekatan mereka. Prinsip yang sama berlaku jika seseorang mencoba memanfaatkan rasa bersalah atau leverage emosional terhadap Anda. Misalnya, jika seseorang mengatakan, "Jika kamu tidak melakukannya, aku akan sangat kecewa." Respons asertif bisa seperti ini. "Saya mengerti bagaimana perasaanmu, tetapi keputusan ini melibatkan faktor lain yang perlu saya pertimbangkan. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip saya hanya untuk menghindari mengecewakanmu." Pada saat-saat seperti ini, bahasa tubuh juga sangat penting. Menjaga suara tetap tenang, kontak mata yang mantap, dan postur tubuh tegap menunjukkan bahwa Anda merasa yakin dengan apa yang Anda katakan. Untuk melatih keterampilan ini, Anda bisa membayangkan situasi-situasi umum yang menantang, seperti atasan yang meminta Anda untuk bekerja lembur tanpa bayaran, seorang salesperson yang mendesak Anda untuk segera membuat kesepakatan, atau anggota keluarga yang berusaha meyakinkan Anda untuk menghadiri acara yang tidak ingin Anda ikuti. Berlatih merespons dengan kejelasan dan rasa hormat akan membantu Anda internalisasi reaksi asertif, dan seiring waktu, ini akan menjadi kebiasaan. Ingatlah bahwa asertivitas bukan berarti kaku atau kurang empati. Anda tetap bisa menghargai perasaan orang lain, tetapi tetap menjaga posisi Anda. Dengan cara ini, Anda menghindari terjebak dalam permainan manipulasi mereka dan menjaga hubungan yang lebih transparan dan sehat. Ingat, siapa yang mengendalikan pilihan Anda. Dalam filosofi Stoik, ada perbedaan penting antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Menurut ajaran Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, kita seharusnya memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar dapat kita kendalikan, yaitu tindakan, pendapat, dan reaksi kita, daripada membuang-buang waktu pada faktor eksternal yang tidak bergantung pada kehendak kita. Pandangan ini sangat berguna ketika menghadapi manipulasi, karena meskipun kita tidak selalu bisa menghentikan seseorang yang berusaha memanipulasi kita, kita masih bisa memilih bagaimana kita merespons. Untuk mempertahankan kendali atas keputusan kita, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenal diri kita dengan baik, memahami nilai-nilai, prioritas, dan tujuan hidup kita membantu membangun perisai mental terhadap pengaruh luar. Jika Anda yakin, misalnya, bahwa Anda tidak akan menyerahkan waktu luang Anda untuk tawaran finansial, seorang manipulator akan kesulitan meyakinkan Anda untuk melakukannya karena batasan Anda sudah jelas. Kesadaran diri ini bersama kebiasaan untuk tetap tenang sebelum bertindak
menjadi hal yang krusial untuk menghindari jebakan emosional atau pemerasan. Cara lain untuk memperkuat kendali pribadi ini adalah dengan menyadari bahwa orang lain pasti memiliki kepentingan mereka sendiri dan mungkin mencoba untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan Anda dalam berbagai tingkat. Tidak ada yang salah dengan mencari kesepakatan yang saling menguntungkan, tetapi ada batas tipis antara kerjasama dan eksploitasi. Pemikiran Stoik mengajarkan kita untuk selalu merenung apakah kita tetap mempertahankan integritas kita atau malah melanggar prinsip dasar kita. Dengan menganalisis situasi secara tenang, kita menjadi lebih mampu mengenali kapan kita akan mengambil jalan yang sebenarnya bukan milik kita. Selain itu, perlu diingat bahwa dengan menolak untuk dimanipulasi, Anda mungkin menghadapi reaksi negatif. Beberapa orang mungkin menuduh Anda egois, tidak peka, atau kurang empati. Dalam kasus seperti ini, tetaplah tenang dan jika perlu, jelaskan alasan Anda dengan hormat. Seringkali, mereka yang mencoba memanipulasi akan frustrasi ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengendalikan Anda. Namun hal itu seharusnya tidak menggoyahkan tekad Anda. Sementara itu, orang-orang yang menghargai sikap Anda akan mengerti batasan Anda dan menjalin hubungan yang lebih sehat dengan Anda. Pada akhirnya, menyadari bahwa keputusan Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri adalah langkah terakhir dalam menghindari mengikuti kehendak orang lain. Mempraktikkan stoisisme dalam konteks ini berarti mencari independensi dalam penilaian, belajar dari pengalaman sendiri, dan menjaga ketenangan bahkan di bawah tekanan. Begitu Anda menginternalisasi ide ini, manipulasi akan kehilangan banyak kekuatannya karena akan lebih sulit untuk merasuki pikiran dan tindakan Anda. Singkatnya, menghindari manipulasi adalah tantangan sehari-hari yang membutuhkan kewaspadaan, kesadaran diri, dan disiplin emosional. Mengenali taktik kontrol yang biasa digunakan, meningkatkan kesadaran emosional, menjaga skeptisisme yang sehat tanpa jatuh ke dalam paranoia, berlatih komunikasi asertif, dan yang terpenting, mengingat bahwa Andalah yang mengendalikan keputusan Anda adalah cara-cara ampuh untuk melindungi diri Anda. Pandangan Stoik yang menekankan pentingnya menguasai reaksi dan emosi kita, memberikan dasar yang kokoh untuk tetap otonom ketika seseorang berusaha mengarahkan kita menuju jalan yang belum kita pilih secara sadar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya memperkuat pertahanan terhadap manipulasi, tetapi juga membangun hidup yang lebih otentik, selaras dengan nilai-nilai Anda. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda bisa menambahkan taktik lainnya? Kami sangat menantikan tanggapan Anda. Sampai jumpa lagi.